Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anira Mendayani dari kelas 12 MIPA 7. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang latihan soal yang dimana soalnya itu tentukan interval fungsi naik dan fungsi turun dari fungsi trigonometri f(x) sama dengan cos 3x pada interval 0,90 derajat. Untuk penyelesaiannya, turunan dari cos 3x yaitu min sin 3x kali ini 3x 3. Nah, menjadi 3 min sin 3x. Untuk mencari turunan agar menjadi 0, kita turunkan oleh 0 menjadi 3 min sin 3x sama dengan 0. Nah, ini sama saja dengan min sin 3. Nah, ini sama saja dengan min sin 3x sama dengan sin 90. Untuk persamaan trigonometri kemungkinan ada dua. Yang pertama, untuk K0-nya yaitu 3x sama dengan 90 tambah K dikali 360. Untuk ini kita bagi 3. 90 dibagi 3 sama dengan 30, dan 360 dibagi 3 sama dengan 120. Nah, untuk K0-nya yaitu X sama dengan 30 atau 1/6 pi. Nah, untuk K1-nya yaitu 3x sama dengan min 90 tambah K dikali 360. Atau kita bagi 3 menjadi min 90 dibagi 3 menjadi 30, min 30, dan 360 dibagi 3 menjadi 120. Untuk K1-nya kita menggunakan X sama dengan 90 atau 1/2 pi. Nah, kita masukkan ke dalam grafik di mana kita mencari 3 interval antara 0 dan 1/6. Kemudian 1/6 dengan 1/2, kemudian 1/2 dengan pi. Untuk 0 antara 1/6 yaitu 30 derajat, kita gunakan 30 dikali 3 yaitu 3 kali 30 sama dengan 90. Otomatis naik, untuk grafiknya naik plus, jadinya plus. Nah, untuk antara 1/6 dengan 1/2, antara 30 dengan 90 derajat kita menggunakan 90, menjadi 3 kali 90 sama dengan 270. Otomatis itu adalah turun, jadi grafiknya turun. Kemudian antara 1/2 dengan pi yaitu 90 dengan 120 derajat, yaitu 3 kali 120 sama dengan 360. Nah, untuk fungsi dari grafik ini yaitu fungsi naik pada interval x antara 0 dan 1/6 pi menjadi x antara 1/2 pi dengan pi. Untuk fungsi turun pada interval yaitu antara x dengan 1/6 lebih dari 1/6 dan x lebih dari 1/2 pi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan menentukan titik stasioner dari fx sama dengan sin 5x dari 10 derajat sampai dengan 270 derajat. Untuk menentukan titik stasioner, kita harus memerlukan fx fungsi x turunan x sama dengan 0. Jadi kita turunkan dulu fungsinya, yaitu fx sama dengan sin 5x menjadi 5 cos 5x. Lalu kita turunkan
sama dengan 0, dan bagi 5 jadi 5x sama dengan 0, atau 0 bagi 5 sama dengan 0. Lalu cos 5x sama dengan 90 derajat, atau cos 5x sama dengan cos min 90 derajat. Yang pertama kita akan menentukan dulu x nya, itu 5x sama dengan 90 plus k kali 360. Lalu x di sini semuanya dibagi 5 menjadi x 90 bagi 5 18 plus k 90 bagi 5 A few moments later. 72. Lalu yang di sini juga sama, 5x sama dengan min 90 plus k 360 dibagi 5 menjadi min 18 plus k 72. Lalu kita cari x nya. Untuk K1 sama dengan 18, K2 90, lalu K3 152, K3 K4 234, dan untuk K5 306. Ini tidak termasuk karena di sini 370 atasnya. Ini juga tidak termasuk karena dari 120. Lalu kita cari yang satunya, yaitu min 18 54 tambah 72 126 198 dan 270. Nah, bisa kita lihat di sini dari batasnya bisa dicoret. Kita dapatkan stasionernya yaitu 126, 152, 198, 234, dan 270. Lalu kita cari interval naik dan turunnya dengan cara negatif dan positif. 0 sampai 126, 152, karena di sini yang 106-nya ada di negatif, berarti otomatis ini juga negatif. Dan ini positif, negatif, positif, negatif. Untuk interval naik itu 126 antara dan 152. Dan dari 198 sampai 234. Untuk interval turunnya dari 0 sampai 126 dan 152 sampai 198 dan 234 sampai 270. Untuk nilai maksimumnya yaitu 1, karena di sini tidak ada bilangan lagi, jadi otomatis 1. Dan nilai minimumnya adalah minusnya. Sekian dari contoh ini. Baik, untuk soal selanjutnya yaitu tentukan nilai maksimum dan minimum fungsi f(x) sama dengan x kuadrat dikurangi 6x ditambah 5 pada interval besar yaitu 0, kecil yaitu 5. Penyelesaiannya yaitu
fx sama dengan x kuadrat dikurangi 6x ditambah 5. Selanjutnya kita cari turunan pertamanya. F aksen x sama dengan 2x, yaitu dari turunan pertama x kuadrat dikurangi 6x turunan pertamanya yaitu 6. Selanjutnya kita cari nilai stasionernya. Jika ada pada interval, ingat jika ada, kalau tidak maka tidak perlu kita cari. Syarat nilai stasioner yaitu f aksen x sama dengan 0. Untuk f aksen x sudah kita cari yaitu 2x sama dengan 2x dikurangi 6 sama dengan 0. Maka 2x sama dengan negatif 6 pindah ruas ke kanan jadi positif 6. X saja sama dengan 6 bagi 2 dari sini sama dengan 3. Untuk 3, apakah dia termasuk di dalam interval ini? Pada soal ini ternyata iya. Ingat nilai X itu antara 0 sampai 5 dan 3 termasuk di dalamnya. Itu artinya dia memiliki nilai stasioner pada interval ini, maka kita carilah nilai stasionernya dengan cara ganti X yang kita peroleh tadi ke fungsi fx. Awal tadi sehingga jadinya sekarang. Awal tadi hingga jadinya X sama dengan 3 yaitu F3 sama dengan 3 kuadrat dikurangi 6 kali 3 ditambah 5 sama dengan 3 kuadrat yaitu 9, 6 kali 3 yaitu 18, ditambah 5 jadi 9 dikurangi 18 ditambah 5 sama dengan min 4. Langkah selanjutnya yaitu sama seperti yang di atas. X sama dengan 0. F yaitu 0 sama dengan 0 kuadrat dikurangi 6 kali 0 ditambah 5 sama dengan 0 kuadrat yaitu 0. 6 kali 0 yaitu 0 ditambah 5 jadi 0 dikurangi 0 ditambah 5 sama dengan 5. X selanjutnya X sama dengan 5. F5 sama dengan 5 kuadrat dikurangi 6 kali 5 ditambah 5 sama dengan 5 kuadrat yaitu 25 dikurangi 6 kali 5 yaitu 30 ditambah 5 sama dengan 0. Jadi untuk nilai maksimum tinggal kita perhatikan saja antara ketiga angka di atas negatif 4, 5, sama 0. Untuk nilai maksimum kita cari nilai yang tertinggi yaitu 5. Di sini 5 ya. Terus untuk nilai yang minimum yaitu nilai yang rendah sama dengan min 4. Ini. Segitu penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang jelas. Baik, untuk soal selanjutnya, tentukan titik stasioner dari fx sama dengan 5 sin 3x untuk batas 0 sampai 270. Untuk penyelesaiannya, turunan dari 5 sin 3x kita fungsikan terlebih dahulu. Di sini ada konstantanya. Kita tulis lagi di sini. Lalu fungsi sinus turunannya adalah kosinus. Jadi 15 cos 3x. Lalu setelah fungsi baru sudut. Turunan dari 3x adalah 3. Kita tulis di sini. Lalu karena 3 di sini bukan sudut, kita simpan di depan. Jadi 15 cos 3x itu turunannya. Lalu di sini ditanyakan titik stasioner. Terjadi ketika sama dengan turunan 0. Maka kita sama dengankan 0. 15 cos 3x sama dengan 0. Di sini 15 dipindahkan luas sama dengan 0. Lalu terjadi kosinus 0 itu ketika 90 dan ketika min 90. Karena sudah sama cos, berarti kita pakaikan sudutnya yang sama, yaitu 3x sama dengan 90 tambah kelipatannya.
lalu dibagi 3 semuanya. Berarti 90 dibagi 3 sama dengan 30, 360 dibagi 3 sama dengan 120. Lalu X-nya kita dapat 30. Ditambah 120 sama dengan 150, ditambah 120 sama dengan 270. Nah, berarti sudah berhenti karena sudutnya sampai maksimum 270. Lalu yang ini juga sama seperti yang tadi, dan kenapa ditambah kelipatan 360? Karena sudah ketetapan, dan karena ketika melingkar maka akan sama nilainya. Lalu kita bagi 3, yang ini sama seperti yang tadi. Min 90 dibagi 3 yaitu min 30. Lalu 360 bagi 3 yaitu 120. Untuk X-nya min 30 di sini ya. Min 30 kita coret. Kenapa dicoret? Karena bisa dilihat di sini batasnya sampai 0 minimalnya ya. Lalu min 30 ditambah 120 sama dengan 90. 90 ditambah 120 sama dengan 210. Lalu kita tambahkan lagi 210 tambah 120 sama dengan 330 ya. Berarti ini sudah lebih dari sudut maksimumnya, yaitu 270. Jadi tidak kita tulis. Dan di sini kita sudah mendapatkan titik balik maksimum dan titik balik minimum. Jadi untuk titik stasionernya yaitu 30, 90, 150, 210, dan 270. Lalu di sini kan kita sudah tahu titik maksimum dan minimumnya. Bisa dilihat untuk batasnya 0 dan 270. Lalu masukkan titik stasionernya yang tadi 30, 90, 150, 210, dan 270. Lalu di sini kita tentukan nilai positif dan negatifnya. Jadi jika naik itu ketika kecepatan naik berarti kecepatannya lebih dari 0. Jadi di sini kita tulis positif, negatif, dan positif lagi. Jadi ini berselang-seling. Lalu interval fungsi naiknya itu yang bersifat positif ya, yang berarti yang tadi itu yang dari 0 sampai 30. Lalu kita tulis di sini seperti 0 sampai 30. Lalu di sini masih ada yang positif dan 90 sampai 150. Kemudian 210 sampai 270. Karena batas akhirnya 270 berarti sampai sini. Lalu untuk interval fungsi turunnya yaitu yang bersifat negatif antara 30 sampai 90. Lalu kita tulis di sini dan 150 sampai 210. Itu untuk fungsi turunnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Berikut ada contoh soal fungsi naik dan fungsi turun, di mana soalnya yaitu tentukan interval fungsi naik dan fungsi turun dari fungsi fx sama dengan sin x pada interval x lebih kecil dari 0 dan x lebih kecil dari 360. Penyesalannya yang pertama fungsinya itu ya fx sama dengan sin x. Maka kita cari turunan pertama dari fungsi tersebut yaitu f aksen x menjadi cos x. Kita cari fungsi naik terlebih dahulu. Fungsi naik memiliki syarat f aksen lebih besar dari 0, maka cos x lebih besar dari 0. Kita cari cos yang bernilai 0 dulu, yaitu cos 90 derajat atau cos 270 derajat. Jadi x-nya itu 90 derajat dan 270 derajat. Lalu untuk menentukan fungsi naik dan fungsi turun, kita menggunakan garis bilangan, di mana bernilai 0 derajat, 90 derajat, 273 derajat, dan 360. Untuk menentukan nilai ini, kita menggunakan kuadran, di mana cos di 0 sampai 90 bernilai positif, di 90 sampai 270 cos bernilai negatif, dan pada 270 sampai 360 cos bernilai positif. Untuk menentukan fungsi naik, karena fungsi naiknya itu lebih besar dari 0, maka kita mencarinya yang bernilai positif, sehingga internal fungsi naiknya adalah x lebih kecil dari 0
X lebih kecil dari 0 dan X lebih kecil dari 90 atau X lebih kecil dari 270 dan X lebih kecil dari 360 derajat. Yang kedua, kita mencari fungsi turun. Fungsi turun memiliki syarat f aksen lebih kecil dari 0, maka cos X lebih kecil dari 0. Sama kayak yang tadi, kita cari cos yang bernilai 0 dulu, yaitu cos 90 derajat atau cos 270 derajat. Jadi, X-nya yaitu 90 derajat dan 270 derajat. Seperti tadi, kita mencari garis bilangannya terlebih dahulu, yaitu 0 derajat, 90 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Ininya sama kayak yang tadi, yaitu positif, negatif, dan positif. Karena kita mencarinya fungsi turun, yaitu lebih kecil dari 0, maka kita carinya yang negatif. Jadi internal fungsi turunnya adalah 90 derajat dan 270 derajat, atau X lebih kecil dari 90 derajat dan X lebih kecil dari 270 derajat.